Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 16 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 21 sampai dengan ayat 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, menaati perintah dan melakukan apa yang Yesus katakan merupakan keharusan bagi mereka yang mengingini hidup kekal. Bukan hanya menaati perintahnya, tetapi lebih ditekankan untuk melakukannya. Dengan demikian, kasih Bapa pun akan turun atas mereka. Kehadiran Tuhan Yesus telah memperlihatkan Allah mengasihi dunia. Yesus juga memperlihatkan Ia mengasihi manusia, dan manusia akhirnya mengasihi Yesus sekaligus mengasihi Allah. Yesus menyatakan mengasihi dirinya berarti mengasihi Bapa. Tinggal bersatu dengan Yesus akan mengenal Bapa. Itu dikatakan Yesus secara khusus. Pesan dikatakannya karena sebentar lagi Yesus tidak ada bersama mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan tentang pengutusan Roh Penghibur atau Roh Kudus. Yohanes menunjukkan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Sang Penghibur atau Roh Kudus ini merupakan satu-satunya jawaban yang tersedia bagi mereka yang ingin tetap berada bersama Yesus dan mau melihat Bapa Surgawi. Roh Kudus, Sang Penghibur itu, akan melanjutkan pekerjaan Yesus dengan menjamin adanya perwahyuan yang bersifat permanen di dalam dunia. Roh Kudus adalah kuasa dari kehadiran Yesus yang bangkit dalam komunitas mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita adalah sebuah pewartaan Injil yang sejati. Melalui pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kita, orang dapat mengenal dan mencintai Dia dan mendapatkan keselamatan kekal. Gereja Katolik senantiasa menyuarakan kebenaran tentang iman akan Yesus Kristus. Kebenaran ini harus kita pegang teguh di dalam iman. Dan hingga kini, gereja terus senantiasa membuka pintunya dan memberikan tanda dan sarana rohani bagi kita semua untuk terus menyatu dengan Yesus Kristus melalui sakramen. Dalam sakramen Ekaristi benar-benar menyatukan kita dengan Yesus Kristus dalam tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur, dan ini kita temukan dalam Misa Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan dimanapun kita berada, kita akan menemukan bahwa tidak ada orang tua manapun yang menghendaki anak-anaknya tidak taat pada apa yang diperintah dan yang diharapkannya. Semua orang tua mau supaya harapan dan perintahnya dipegang teguh dan dilaksanakan dengan baik oleh anak-anaknya sampai kapanpun.
Apalagi perintah itu bertujuan demi masa depan yang cerah dan membahagiakan. Kemudian, bila berlaku sebaliknya, maka orang tua tak tanggung-tanggung marah dan bertindak keras atas perilaku anaknya. Demikianlah hukum kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia, sama halnya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya setiap dari kita pengikutnya memegang teguh perintahnya dan dengan tekun melaksanakannya. Bila kita sungguh menyatakan dalam hidup, maka itulah tanda kita mengasihinya dan Dia pun mengasihi kita. Tentu Tuhan berbeda dengan orang tua kita. Tuhan itu selalu mengasihi, meski kita sering berubah dalam mengasihi. Tuhan itu selalu setia, meski kita sering berubah dalam setia. Sadarilah bahwa Tuhan mengasihi dan setia bukan karena kita terlebih dulu menyatakannya, melainkan karena Tuhan itu memang Maha Kasih dan setia. Kasih dan setianya tak terbatas, tak dibatasi oleh ruang dan waktu, pun tak dibatasi oleh apa dan siapapun. Maka sebenarnya persoalan hidup sering muncul dari pihak manusia yang kurang bahkan tidak respek dan antusias kepada aksi kasih dan setia yang datang dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya saja manusia selalu kokoh dan tekun dalam mengasihi dan tak pernah berubah setia kepadanya, berkat dan rahmat Tuhan akan senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan ini. Kebanyakan manusia menutup keran kehidupannya kepada sesama dan alam sekitar. Rahmat yang senantiasa mengalir dalam dirinya disumbat seperti laut mati yang tak dapat berbagi, sehingga yang terjadi adalah tidak ada kehidupan apapun di dalamnya. Ingatlah saudara yang terkasih, bahwa hidup adalah sebuah mata rantai yang tak dapat diputuskan karena egoisme manusiawi kita, tetapi haruslah selalu terbuka dan murni hati kepadanya dan sesama. Apa yang datang dari Tuhan harus terus dialirkan kepada yang lain, dan akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus dan bundanya yang tunduk taat dan setia kepada perintah Allah hingga nyawa atau hidup sekalipun dipertaruhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ajarilah aku untuk taat dan setia selalu padamu, khususnya untuk menjalani apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, sehingga aku memperoleh kepastian hidup yang akan berujung pada keselamatan kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.